Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama Babang Santuy di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa, Babang Santuy akan membahas film yang bikin bulu kuduk merinding disco, yang pastinya tak kalah seru dari video-video sebelumnya. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Don't Breathe yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan sosok aki-aki tua bangka pensiunan militer yang kehilangan putri kesayangannya akibat ditabrak oleh pengendara yang tidak bertanggung jawab. Menurut kalian, aki-aki ini akan menuntut atau membalaskan dendam pada si pelaku? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Babang Santuy tidak lupa untuk mengingatkan bagi kalian semua yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, oke? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film diawali dengan potongan klip seorang laki-laki yang sedang menyeret perempuan di tengah jalan yang sepi. Kemudian film pun dimulai. Scene awal ini memperlihatkan aksi adegan perampok yang berhasil membobol pintu rumah korban yang dilakukan oleh 3 orang perampok di salah satu rumah mewah. 3 orang itu terdiri dari 1 perempuan dan 2 orang laki-laki, yaitu Rocky si cewek blonde, Alex si cowok tampan kembarannya Babang Santuy, kemudian terakhir si Manny si borokokok. Mereka pun mulai merampok barang berharga yang ada di rumah itu, termasuk cungcat dari pemilik rumah tersebut. Dengan mengacaukan seisi rumah itu, kemudian mereka semua pergi tanpa meninggalkan jejak. Di perjalanan, Rocky bercerita bahwa dirinya akan pergi meninggalkan kota itu. Terlihat Alex kecewa sedih merana mendengar kabar tersebut karena sepertinya dia mencintai Rocky, guys. Sesampainya di rumah, Alex pun langsung mencari keberadaan ayahnya, yang ternyata Alex merupakan anak seorang polisi. Sementara itu, si Manny berasal dari kalangan gelandangan yang sok kaya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Singkat cerita, si Manny bertemu dengan Alex dan Rocky. Emang dasar kelakuan dajal, si borokokok Manny mencoba untuk menghasut Alex dan Rocky agar mereka mau merampok di rumah milik pensiunan tentara veteran yang tinggal sendirian. Tentara itu tinggal di perumahan yang sudah tidak berpenghuni seperti kota hantu. Di sana juga dia tinggal sendirian. Maka dari itu Manny mengajak kedua temannya untuk merampok di sana. Si Manny menceritakan tentang si tentara veteran itu kepada kedua temannya bahwa aki-aki pensiunan itu memiliki uang senilai 300.000 US dollar. Karena konon katanya anak gadis dari si aki-aki pensiunan tentara itu ditabrak sampai meninggal. Namun si pelaku yang berasal dari keluarga kaya tidak dihukum dan malah memberi uang ganti sebagai perdamaian. Alex pun langsung menolak ajakannya si Manny karena dia tahu bahwa mencuri uang cash di atas 10.000 US dollar akan dikenakan hukuman penjara 10 tahun bila tertangkap, karena itu merupakan sebuah pencurian besar. Akan tetapi si borokokok Manny malah meledeknya sebagai pengecut dan si blonde sendiri berusaha membujuknya dengan pelan-pelan. Tapi Alex malah pergi meninggalkan Rocky dan Manny. Tibalah si tampan Alex di rumahnya dan dia langsung mencari tahu mengenai rumah milik aki-aki tua pensiunan veteran itu. Berpindah ke rumah Rocky, terlihat dia sedang sibuk mengurusi Didi, anaknya yang sangat cantik. Sementara itu, ibunya Rocky yang sedang bersantai dengan pacar berondongnya terlihat seperti acuh dan cuek kepada Rocky dan hanya menginginkan uangnya saja. Tiba-tiba pesan pun masuk, yang dimana si Manny mengajak Rocky untuk berangkat ke rumah si veteran tua itu. Singkat cerita, mereka tiba di perumahan yang seperti kota mati. Tidak ada aktivitas di sana, hanya terlihat rumah-rumah kosong. Dan siapa sangka ternyata babang tampan si Alex akhirnya ikut berpartisipasi dalam misi perampokan kali ini. Terlihat si blonde Rocky curhat kepada Alex meratapi hidupnya yang malang. Karena itu apabila nanti dia berhasil mencuri uang ini, Rocky akan pindah ke California dan Alex pun meminta untuk ikut bersama dengannya. Tiba-tiba datanglah si borokokok Manny. Dia mengabari kalau keadaan aman terkendali. Dan dia menjelaskan bahwa aki-aki tua bangka itu buta akibat kehilangan penglihatannya saat sedang di Irak. Manny pun langsung bergegas pergi dan akan beraksi pada malam hari nanti. Malam pun tiba,
Layaknya perampok profesional, mereka pun beraksi saling membagi tugas masing-masing. Pertama, mereka melumpuhkan anjing peliharaannya si Aki-Aki itu dengan memberikan makanan yang telah dicampur dengan obat tidur. Kemudian mereka berusaha masuk melewati pintu samping dan pintu bawah tanah, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya si blonde Rocky berhasil masuk melewati jendela kamar mandi dan langsung mematikan alarm yang ada di pintu agar teman-temannya bisa masuk ke dalam. Di luar sana, si Mane memperingatkan Alex bahwa dia adalah pacarnya Rocky dan Alex tidak boleh mengganggunya. Dalam kata lain, Mane cemburu kepada Alex. Jelaslah si Alex kan tampan kayak babang santuy gini ya guys. Kemudian tidak lama Rocky pun membukakan pintunya dan masuklah Alex bersama si Mane. Mereka melepaskan sepatu sebelum berkeliling di dalam rumah. Ketiganya berpencar pergi ke ruangan yang berbeda. Setelah memastikan semuanya aman, si Mane pergi ke lantai 2 untuk memastikan keadaan di atas. Ternyata di sana sudah terdapat Aki-Aki itu yang sedang tertidur sambil menyalakan TV. Di dalam tayangan TV itu ternyata adalah sosok anak kecil yang merupakan putrinya yang sudah meninggal dunia akibat ditabrak. Mane pun memasuki kamarnya dan mulai menyiapkan asap bius. Namun tiba-tiba si pria tua itu terbangun dan langsung mematikan TV-nya. Setelah itu si Mane pun langsung memberitahu teman-temannya bahwa si pria tua ini sudah berhasil dilumpuhkan dan sekarang sedang bobo cantik. Rocky pun menemukan sebuah pintu rahasia yang digembok dan si Mane mencoba untuk membukanya. Karena sangat kuat, akhirnya Mane pun berniat akan menembak kuncinya. Hal itu ditentang oleh babang tampan Alex dan langsung mengajak Rocky pergi. Namun Rocky tidak mau ikut pergi dan memilih tetap bersama dengan si Mane. Pada saat Mane akan berhasil membuka pintunya, tiba-tiba pria tua itu sudah berada di dekatnya. Karena sudah terlanjur basah, si Mane pun angkat suara dan berusaha untuk menakut-nakuti pria tua ini dengan menodongkan pistolnya. Namun siapa sangka pria tua ini yang tidak bisa melihat, dia bisa mengalahkan Mane yang masih muda dan membuatnya tewas di tempat. Sebelum Mane ditembak mati, si pria tua itu menanyakan berapa jumlah pelaku dan Mane hanya menjawab bahwa dirinya hanya seorang diri. Rocky yang melihat kejadian itu pun terkejut dan tidak bisa berkutik sama sekali. Alex yang sudah pergi keluar pun mendengar suara tembakan dari dalam rumah dan memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah karena khawatir akan kondisi Rocky. Setelah Alex masuk kembali ke rumah itu, dia berpapasan dengan si pria tua ini. Untung saja karena si pria tua ini tidak bisa melihat, jadinya si babang tampan Alex ini bisa menghindar darinya. Terlihat si pria tua itu menutup semua akses untuk keluar dari rumah tersebut, mulai memperbaiki jendela dan mengunci pintunya dengan sangat amat kuat. Tanpa disadari, pada saat pria tua ini sedang membuka berangkas, kata sandi berangkas itu dapat terlihat oleh si Rocky yang sedang bersembunyi di ruangan tersebut. Kemudian setelah itu, Alex berjalan dengan sangat amat pelan pergi ke tempat persembunyiannya Rocky dan berhasil menemukannya. Pada saat Alex akan membawanya pergi, Rocky pun sempat menahan diri dan langsung membuka berangkas itu dan mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas. Pada saat mereka akan pergi keluar, tiba-tiba si pria tua ini datang dari balik pintu, yang dimana hal itu membuat Rocky terkejut. Setelah itu, pria tua ini menarik mayatnya Mane untuk dibuang. Akan tetapi, si Alex malah melakukan pergerakan yang membuat pria tua ini menjadi curiga bahwa ada lebih dari satu orang di sana. Untung saja mereka berhasil selamat dan pergi kabur melewati ruang bawah tanah. Namun nasib sial pun menimpa Alex dan Rocky. Si pria tua ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam, setajam samurai milik Naruto cuy. Dengan mudahnya dia bisa mencium bau sikil dari sepatu milik Mane dan Rocky yang disimpan di lantai atas. Dengan sigap si pria tua ini langsung mengecek berangkasnya dan betapa frustasinya dia pada saat dia mengetahui uangnya telah raib di gondol maling. Dia pun merenung di ruangan atas, namun sayangnya suara lonceng pun berbunyi keras yang berasal dari bawah tanah. Ternyata di bawah tanah terdapat seorang gadis yang sedang disekap. Rocky dan Alex pun terkejut melihatnya. Gadis itu meminta tolong kepada Alex dan Rocky untuk dibebaskan. Namun Alex melarangnya karena berbahaya dan menyarankan agar mereka segera pergi. Karena tidak tega, si blonde Rocky pun tidak menggubris perkataan si babang tampan Alex
dia memilih untuk pergi menolong gadis itu. Gadis itu sendiri langsung menyerahkan sebuah potongan koran yang berisikan berita. Ternyata gadis yang sedang disekap ini bernama Cindy Roberts, yang diduga adalah pelaku tabrak lari dari putri kesayangannya, si pria tua itu. Karena tidak terima dengan vonis hukumannya yang menyatakan si Cindy tidak bersalah, akhirnya si pria tua itu menculiknya, kemudian menyekapnya di ruang bawah tanah miliknya. Si blonde pun mencoba untuk menolong si Cindy, namun Alex tetap mengajaknya untuk pergi karena mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi. Alex menyarankan agar mereka pergi dulu, habis itu lapor polisi. Si Cindy pun menunjukkan berangkas di mana kunci gemboknya berada. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari atas, dan benar saja si pria tua itu turun sambil membawa pistol. Sementara itu di ruang bawah tanah, Alex dan Rocky masih berusaha membuka berangkas yang dimana memiliki kode yang sama dengan berangkas di atas. Akhirnya kunci pun didapat dan si gadis itu berhasil dibebaskan. Dengan langkah kaki yang lemah, Cindy dibopong oleh Alex dan Rocky. Mereka pun pergi bersama menuju pintu keluar. Namun karena dikunci, akhirnya mereka pun membutuhkan waktu untuk dapat membuka pintu tersebut. Keadaan semakin menegang karena takut si pria tua itu menyusul. Akhirnya pintu dapat dibuka, dan pada saat pintu dibuka ternyata si pria tua itu sudah berada di luar. Tanpa basa-basi, si pria tua itu langsung menembakkan pistolnya dengan beberapa kali tembakan. Dan ternyata tembakan itu mengenai si Cindy dan membuatnya tewas di tempat. Rocky dan Alex pun langsung berlari menjauh. Berjalan dengan sangat hati-hati, si pria tua itu akhirnya mendapati Cindy sudah tewas karena pistol yang mengenainya. Si pria tua itu tidak kuasa menahan sedih atas kematian Cindy karena di dalam rahim Cindy terdapat darah dagingnya. Ternyata si pria tua bangka ini pedofil, guys. Setelah si aki tua bangka bersedih-sedih ria, dia pun langsung mengunci pintu keluarnya dengan gembok yang dipaku ditanam permanen olehnya. Dengan sigap, Alex langsung memberi arahan kepada Rocky untuk segera pergi ke atas karena dia memegang kunci yang sesuai dengan pintu utama yang ada di atas. Setelah selesai menggembok pintunya, Alex dan Rocky pun bergegas akan pergi. Namun langkah mereka harus terhambat karena si aki tua bangka ini mematikan saklar listrik untuk ruangan bawah tanah. Keadaan menjadi semakin tegang karena si tua bangka terus menembak pistol ke sembarang arah. Kemudian karena Alex dan Rocky terpisah, akhirnya Rocky pun bersuara dan memanggil nama Alex. Hal itu tentunya membuat si pria tua ini kembali menembakkan pistolnya ke arah si Rocky. Karena tidak mau Rocky celaka, Alex pun mencoba untuk memancing si pria tua ini untuk menuju ke arahnya. Keadaan pun seketika menjadi hening. Rocky terus berjalan menyusuri ruangan itu. Hampir saja si Rocky mendekati si pria tua bangka, namun dia terselamatkan oleh Alex yang memanggil namanya. Alhasil si aki tua bangka itu pergi menuju ke arah Alex. Akhirnya si aki tua bangka itu berhasil menemukan Alex, dan tanpa basa-basi dia langsung menembakkan pistol ke arah kepalanya Alex. Namun karena pelurunya sudah habis, si pria tua ini langsung mencekik lehernya Alex dengan sangat kuat. Karena Alex melawan, akhirnya dengan kekuatannya dia berhasil melumpuhkan si pria tua bangka ini dengan mendorongkan kakinya ke arah rak yang akhirnya menimpa si pria tua bangka itu. Kemudian setibanya di atas, mereka pun langsung mengunci pintu ruang bawah tanah. Tapi masalah kembali muncul. Anjing peliharaannya sudah berada di sana. Dengan panik mereka mengunci pintu ruangan bawah tanah. Karena terburu-buru akhirnya mereka pun tidak berhasil mengunci pintu tersebut. Alex dan Rocky pun berlari ke lantai atas, yang dimana mereka dikejar oleh anjing peliharaannya si pria tua itu. Dengan sigap, si pria tua itu langsung mengisi kembali pelurunya dan bersiap akan memburu Alex dan juga Rocky. Namun sayang, Alex harus terjatuh ke dalam kaca genteng karena menahan pintu kamarnya yang didobrak oleh si pria tua bangka beserta anjing peliharaannya. Sementara itu, si blonde Rocky tetap merangkak di lorong atap dan berusaha untuk keluar. Namun dirinya harus terjatuh ke lorong lain karena dikejar oleh anjing peliharaannya si pria tua bangka. Karena terdengar suara ribut di lantai atas, si pria tua bangka itu pun langsung pergi ke atas menuju tempat Alex berada. Alex pun tersadar dari pingsannya, kemudian mencoba untuk memutar badannya.
Dan Eng Ieng, Tada, si pria tua bangka itu sudah berada di jendela sambil menodongkan pistolnya. Tanpa berlama-lama, satu peluru keluar begitu saja mengenai kaca dan membuat Alex terjatuh, namun dirinya tetap selamat. Setelah dirasa kuat, Alex pun bangkit kembali dan mencoba untuk mengaktifkan alarm agar 911 datang ke rumah itu. Namun di sana terdapat si pria tua bangka yang langsung menembak pistolnya ke arah Alex. Beruntungnya Alex di sini masih bisa menghindar. Dia pun pergi ke arah dapur sambil menahan nafas. Alex berusaha bersembunyi di sana. Sampai akhirnya dia melakukan perlawanan kepada pria tua bangka itu. Perkelahian pun tak terhindarkan. Di dalam ruangan cuci mereka saling menyerang satu sama lain. Akhirnya si pria tua bangka berhasil memukuli si babang tampan Alex hingga dia terluka parah. Dan akhirnya si pria tua bangka itu menancapkan gunting rumput yang besar ke dalam tubuh Alex. Berpindah tempat ke lorong di mana Rocky berada. Namun pada saat Rocky berhasil membuka ventilasi udara, tiba-tiba si pria tua itu berhasil menangkapnya. Dan disiksalah si Rocky hingga dia tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari dalam hidungnya. Siapa yang menduga si blonde Rocky tewas? Nah ternyata dia masih hidup dan dia disekap oleh si pria tua bangka di ruang bawah tanah di tempat si Cindy disekap sebelumnya. Pada saat Rocky tersadar, dia mencoba untuk memohon kepada pria tua bangka agar dibebaskan. Namun karena si Cindy yang sudah tewas bersama dengan anak yang sedang ada di kandungannya, si pria tua ini menyalahkan kematian Cindy dan calon bayinya kepada si Rocky. Dan si Rocky lah yang harus bertanggung jawab atas kematian si Cindy beserta calon bayinya. Sementara itu di lantai atas terlihat Alex yang ternyata masih hidup dengan kondisi muka yang babak belur. Di sini kita mengetahui bahwa yang dibunuh oleh si pria tua bangka sebelumnya adalah mayat dari si Mane yang disimpan di sana dan bukannya Alex. Dengan sigap si tampan Alex pun langsung bangkit dan menjebak anjing peliharaannya pria tua bangka agar terkurung di dalam ruangan baju. Kembali lagi ke ruang bawah tanah, si pria tua bangka itu langsung mengubur mayat Cindy dengan genangan air lumpur di dalam sebuah box yang ditutupi oleh lantai keramik. Kemudian si pria tua bangka ini langsung memanaskan spermanya untuk disuntikan ke dalam goa milik si blonde Rocky. Si tua bangka ini menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pemerkaos. Oleh karena itu, si Cindy akan dibebaskan setelah dirinya melahirkan anaknya. Namun karena dia sudah mati, maka si blonde Rocky lah yang harus menggantikannya. Kemudian pada saat pria tua bangka ini akan menyuntikkan spermanya, tiba-tiba datanglah Alex yang langsung menyerangnya dan membuatnya tidak berdaya. Alex pun dengan sigap langsung membebaskan si blonde Rocky. Karena Rocky emosi, dia pun meluapkannya dengan memukul si pria tua bangka itu dan menyekap mulutnya dengan spermanya sendiri. Kemudian sebelum mereka pergi, Alex dan Rocky menyekap si pria tua bangka ini di dalam ruangan bawah tanah. Alex dan Rocky pun menuju pintu keluar. Namun pada saat Alex membuka pintunya, Alex pun harus tewas tertembak oleh pria tua bangka yang berhasil melepaskan diri dari borgolan. Dengan buru-buru si blonde Rocky berlari keluar, yang ternyata matahari sudah terbit. Namun sayang dirinya harus dikejar oleh anjing peliharaannya si pria tua bangka, dan alhasil dirinya berhasil tertangkap lagi oleh si pria tua bangka itu. Si blonde Rocky pun diseret kembali ke dalam rumah. Kondisi ini sama seperti dengan kondisi di awal film. Pada saat Rocky kembali ke dalam rumah si pria tua bangka itu, dia pun melihat Alex yang sudah tidak bernyawa lagi dan meminta maaf kepadanya. Saat si pria tua bangka sedang sibuk mencari kunci pintu rumahnya, si blonde Rocky pun langsung bergegas menyalakan alarm untuk memanggil 911. Hal itu pun membuat si pria tua bangka menjadi panik dan menembakkan pistolnya ke segala arah. Dengan emosi yang menggebu-gebu, si blonde Rocky pun berhasil melumpuhkan si pria tua bangka ini hingga dirinya sekarat tertembak oleh pistolnya sendiri. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Rocky sendiri langsung pergi menjauh dari rumah itu dengan membawa uang hasil curiannya. Singkat cerita, dirinya bersama anaknya sudah berada di sebuah bandara
karena mereka akan segera pergi ke California. Tiba-tiba muncullah berita mengenai si pria tua bangka yang rumahnya mengalami perampokan dan dirinya berhasil mengalahkan kedua penjahat, yaitu teman-temannya si Rocky. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, yaitu si pria tua bangka itu masih berhasil selamat dan hidup kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film Don't Breathe. Gimana menurut Sobat Santuy, apakah film ini seru? Silahkan komen di kolom komentar untuk alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Babang Santuy pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.